Washington News and Talk. BMKG memberikan imbauan pada masyarakat di Jawa Tengah bagian selatan untuk mewaspadai peningkatan kecepatan angin dalam beberapa hari ke depan. Angin kencang diwaspadai utamanya di kawasan pantai di wilayah Kabupaten Cilacap. Peningkatan kecepatan angin tersebut merupakan dampak tidak langsung dari siklon tropis anggrek di Samudra Hindia bagian barat daya. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Kita jumpai Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo. Elsinta Weather Report. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Mas Okta. Iya. Pak Teguh, penjelasannya ini Pak terkait dengan ada imbauan peningkatan kecepatan angin di Jawa Tengah bagian selatan ini seperti apa Pak Teguh? Ya, terima kasih. Jadi begini Mas dan pendengar Elsinta dimanapun Anda berada. Siklon tropis anggrek ini adalah salah satu penyebab dari terjadinya peningkatan kecepatan angin terutama kemarin terjadi di wilayah Jawa bagian selatan. Jadi kalau kita lihat data yang ada, memang kecepatan angin kemarin meningkat, jadi maksimum mencapai 22 knot kemarin ya untuk hari kemarin, dan diprediksikan ke depan juga masih akan berpotensi terjadi. Nah, dampak tidak langsung dari siklon tropis anggrek ini selain angin juga diperkirakan nanti akan terjadi hujan lebat ya, kemudian juga terjadi hujan variasi dengan angin dan divariasikan juga dengan petir. Nah, sebagai informasi saat ini di wilayah Cilacap itu sudah terjadi hujan lebat dimulai dari jam 9 tadi pagi sampai dengan saat ini masih terjadi hujan. Untuk itu kita memberikan himbauan ya Mas, terutama untuk para pengguna jasa kelautan yang ada di selatan, di perairan selatan Cilacap hingga perairan selatan Jogja, ini memang perlu waspada dan hati-hati terhadap peningkatan kecepatan angin ini yang bisa juga menimbulkan peningkatan ketinggian gelombang. Yang saat ini kita pantau ketinggian gelombang antara 2,5 sampai 4 meter adalah kategori tinggi dan disertai dengan hujan. Nah, jadi ini sangat berbahaya untuk keselamatan para nelayan-nelayan yang ada di wilayah tersebut. Demikian Mas. Pak Teguh, terkait dengan siklon tropis anggrek ini sebenarnya berasal atau terbentuknya ini di mana sih Pak? Ya, kalau kita pantau saat ini posisi ada di Samudra Hindia pada daya Bengkulu ya, jadi cukup jauh. Itu sekitar pantauan tadi pagi itu sekitar 1.220 km setelah pada daya Bengkulu. Jadi cukup jauh dari wilayah kita, tetapi dampaknya memang dirasakan ya, terutama terhadap peningkatan kecepatan angin. Nah, ini arah geraknya siklon tropis ini sebenarnya menjauhi ya, jadi mengarah ke selatan, jadi menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian kecepatan maksimum kekuatan maksimum di pusat badai ini terpantau 75 km per jam. Dan dampak tidak langsungnya yaitu tadi adanya hujan lebat, kemudian angin kencang, kemudian variasi antara hujan disertai dengan angin. Demikian Mas. Baik, dan tadi ya terkait dengan ada kemungkinan potensi gelombang laut jadi tinggi begitu Pak Teguh ya. Terkait dengan gelombang tinggi itu apakah sudah disosialisasikan juga ke para nelayan ini, utamanya yang di bagian selatan dari Pulau Jawa ini Pak Teguh? Betul, ya. Jadi kita sudah memberikan rilis ya mengenai hal tersebut ke media sosial yang ada di Cilacap, termasuk juga ke para nelayan. Jadi kita sudah punya jaringan
terhadap para nelayan untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate dari BMKG, terutama adalah informasi tentang ketinggian gelombang ya. Apabila ada hal-hal yang urgent, sifatnya kita langsung sosialisasikan kepada nelayan. Karena kita sudah mempunyai jaringan yang memang anggotanya adalah sebagian besar para nelayan yang ada di wilayah Cilacap. Iya. Demikian, Mas. Baik, dan tadi ya terkait dengan siklon tropis anggrek ini tadi dari barat daya Bengkulu, walaupun itu jauh sekali, apakah juga berdampak di perairan Sumatera ataupun Bengkulu ini, Pak Teguh? Ya, jelas. Paling terdampak adalah di wilayah yang paling dekat. Ya, jadi kalau kita menyebut di wilayah barat daya Bengkulu, artinya di daerah tersebut, di daerah Bengkulu pesisir ya, pesisir barat, itu dampaknya adalah tadi ada hujan lebat, kemudian angin kencang dan gelombang tinggi, dan dia bisa bervariasi. Hujan lebat disertai angin kencang, kemudian juga disertai dengan petir. Jadi peringatan-peringatan itu sudah kita sampaikan, masing-masing wilayah punya kewenangan. Jadi untuk wilayah bagian Bengkulu juga sudah diperingatkan di BMKG di Bengkulu ya, jadi yang mempunyai kewenangan di sana. Iya. Terkait dengan berlakunya ataupun berlangsungnya dampak tidak langsung dari siklon tropis anggrek ini, kurang lebih seperti apa ini BMKG memperkirakan? Iya, jadi kita selalu memperbaiki atau mengupdate informasi tentang siklon tropis anggrek ini, dan untuk besok itu diperkirakan masih ada ya, dan biasanya siklon tropis ini antara 3 sampai 1 minggu itu bisa terjadi ya. Jadi ini sudah berlangsung 3 hari ya, 3 hari artinya masih ada potensi beberapa hari ke depan untuk cuaca buruk di wilayah terutama yang terdampak tidak langsung terhadap kejadian siklon tropis anggrek ini, Mas. Berarti selama 3 hari ke belakang ini di wilayah Cilacap, apakah memang cenderung diguyur hujan yang lebat terus ini, Pak Teguh? Ya, jadi dampaknya kan tadi saya sampaikan, ada angin kencang, ada hujan, ada variasi keduanya. Untuk 2 hari kemarin memang kita merasakan angin kencang ya, angin kencang ya, catat 2 hari kemarin, dan pagi ini tadi kita merasakan hujan ya, hujan yang cukup lebat, dan sampai sekarang masih terjadi hujan secara merata, terutama di pesisir selatan ya, di pesisir selatan ini masih hujan. Dan kemudian bagaimana kedepannya? Kedepannya ya bisa juga terjadi angin kencang, bisa juga terjadi hujan ya. Jadi memang dampak tidak langsungnya itu antara angin, hujan, dan kejadian variasinya. Terkait dengan hujan ini, apakah juga terasa di wilayah mungkin seperti di wilayah Banyumasan atau wilayah lainnya ini, Pak Teguh? Mungkin ada informasi? Ya, jadi sampai saat ini pantauan kami masih wilayah pesisir selatan ya, masih terguyur hujan sampai di Cilacap bagian tengah ya. Kemudian juga di wilayah Banyumas terpantau juga ada yang hujan ringan sedang ya, ada yang terpantau terutama di bagian Banyumas bagian selatan. Jadi memang ini berkembang terus ya, barangkali nanti siang atau sore juga akan terus berkembang sehingga nanti akan merata hujannya ke seluruh wilayah. Iya, terkait dengan dampak tidak langsung ini, mungkin angin kencang menjadi salah satu efek terbesar ya. Tapi selain itu, apalagi nih, Pak Teguh yang mungkin terasa ini saat-saat ini selain itu? Ya, betul. Jadi kalau angin kencang memang kita sudah mencatat kemarin di 2 hari terakhir kita mencatat perubahan ya yang cukup signifikan di wilayah selatan ya, di wilayah pesisir Cilacap. Ada pantauan kami kemarin siang itu sampai 22 knot atau 44-45 km per jam, lumayan kencang. Jadi itu yang kami rasakan. Kemudian hujan hari ini juga terasa sebagai dampak atau akibat tidak langsung dari adanya
badai tropis anggrek yang sedang aktif saat ini. Terkait dengan koordinasi baik dengan stakeholder seperti kepolisian kemudian BPBD, apakah juga terus dilakukan oleh BMKG terkait laporan ini, Pak Teguh? Betul sekali, kita sering rapat koordinasi terkait dengan hal cuaca ya, kemudian kita sering update setiap saat. Kalau ada peringatan kita update, kita kirimkan ke stakeholder terkait seperti BPBD, kemudian stakeholder yang terkait dengan kebencanaan yang ada di wilayah kerja masing-masing. Kalau di sini ya di Cilacap, kita berikan informasi tersebut agar supaya mengetahui lebih dini cuaca yang akan terjadi dan bisa diantisipasi. Iya. Kemudian apakah juga ada pelaporan dari tim-tim atau kelompok dan juga stakeholder yang menangani kebencanaan ini terkait dengan bencana yang ditimbulkan seperti pohon tumbang, kemudian juga baliho atau seperti apa ini, Pak Teguh? Mungkin ada laporan? Ya, untuk saat ini belum ada, tetapi kalau ada biasanya di-share di grup dan memberikan laporan setelah adanya kejadian ya, misalnya ada banjir atau ada pohon tumbang dan sebagainya, biasanya ada di-share kan. Dan kita biasanya langsung memberikan respon cepat terhadap hal tersebut mengenai kondisi cuacanya. Baik Pak Teguh, terakhir Pak Teguh, himbauan bagi masyarakat utamanya di wilayah Cilacap menghadapi dampak tidak langsung ya dari siklon tropis anggrek ini, mungkin bisa dijabarkan Pak Teguh. Baik, jadi sesuai dengan tupoksi kita bahwa untuk informasi cuaca untuk saat ini sampai dengan tanggal 19 itu untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya termasuk Banyumas, kemudian Kebumen, itu berpotensi terjadi cuaca ekstrim ya. Ya, baik itu berupa hujan lebat, kemudian juga berupa angin kencang, kemudian juga hujan disertai dengan angin dan petir, itu berpotensi terjadi. Nah, sehingga perlu adanya kewaspadaan lah ya untuk wilayah-wilayah terutama di wilayah Cilacap, Banyumas dan sekitarnya. Hal ini mungkin perlu juga diantisipasi ya dampak-dampak yang ditimbulkan seperti daerah-daerah yang rawan bencana, mempersiapkan diri barangkali nanti ada hal-hal yang ekstrim yang terjadi. Demikian. Baik. Kemudian tambahan lagi sedikit Pak Teguh untuk terkait dengan update pelaporan terkait kondisi atau dampak dari siklon tropis anggrek ini akan diupdate tiap berapa saat sekali atau berapa jam sekali oleh stasiun Tunggul Wulung, Pak Teguh? Ya, jadi kalau untuk update siklon ya itu biasanya 12 jam sekali kita update ya. Jadi nanti ini jam tadi pagi jam 7 sampai jam 7 malam, nanti jam 7 malam kita update lagi perkembangan dari siklon tropis anggrek yang dikoordinir dari BMKG Pusat. Jadi kita meneruskan informasi tersebut untuk konsumsi masyarakat untuk memberitahukan bahwa kondisi siklon anggrek ini masih berjalan atau masih berlangsung atau tidak. Jadi kita selalu update selama 12 jam kondisi cuaca untuk siklon tropis ini. Tetapi untuk perkembangan kondisi cuaca yang memburuk itu setiap saat kita memberikan peringatan melalui stasiun meteorologi Ahmad Yani yang dari Semarang. Jadi dari Semarang memberikan informasi tersebut. Berarti ada yang sifatnya situasional tergantung dengan perubahannya. Betul. Siap. Baik. Betul. Baik Pak Teguh, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya untuk pendengar El Sinta pada siang hari ini. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Mas Okta. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Demikian pendengar perbincangan kami dengan Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo. You're listening to El Sinta News and Talk.